saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita mengerti sesuatu hari ini. Jadi sejak dulu zaman Musa misalnya, Alkitab sudah mengatakan bahwa masalah korupsi dan suap itu sudah menghantui di mana-mana. Itu yang kita dengar sebentar. Apa kata Alkitab tentang hal tersebut? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar, supaya penyakit masyarakat yang akan kami dengar sebentar berbicara kepada kami semua, terutama bila kami punya peluang dan kesempatan karena jabatan atau posisi kami untuk berlaku curang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 18, Keluaran 18 ayat 21. Keluaran 18 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Amin. Ini ucapan disampaikan oleh Yitro, mertuanya Musa. Pada waktu itu Yitro membawa Sipora, istrinya Musa, kemudian kedua anaknya untuk bertemu dengan mereka di padang gurun dalam perjalanan umat Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi hal rumah tangga ada masalah sedikit, karena baik Sipora maupun anak-anak tidak bersedia ikut dalam perjalanan. Saya pikir mungkin pertimbangannya ialah, bagaimana kami bisa ikut sedangkan kami punya kambing domba di rumah kami
mereka bantu. Nah, sekarang bantu kakeknya, anak-anak Musa, dua-dua laki-laki. Jadi saudara sekalian, itu pertimbangannya sehingga kemudian Musa hanya sendirian untuk bersama-sama dengan umat Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Itu memang masalah. Tetapi yang kita lihat sekarang nasihat dari Yitro. Dia kasihan melihat Musa dari pagi sampai malam menghakimi bangsa itu, menyelesaikan masalah di antara mereka. Kemudian dia bilang, kamu bisa cepat mati kalau kamu bekerja seperti itu. Jadi rupanya Yitro ini, imam di Midian itu, dia mengerti hal apa? How to organize. Bagaimana mengelola kelompok-kelompok orang. Itu sebabnya dia menasihati kepada Musa, katanya, pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kalau sudah mendengar ini, sudah bisa mengatakan bahwa ini seperti organisasi tentara, di mana ada batalion, ada kompi, ada peleton, ada juga regu. Luar biasa. Jadi itulah kalau kita mengerti bagaimana caranya mengorganisir sesuatu atau kelompok orang, termasuk gereja. Bila gereja sudah sampai 1000 orang, biasanya ada yang merasa terabaikan. Sudah ingat misalnya Kisah Para Rasul pasal 6. Waktu mereka mulai saja menjadi percaya pada hari Pentakosta, jumlahnya saja sudah berjumlah berapa? 3000 orang. Karena itu pada pasal 6 maka terjadilah perselisihan di mana orang Yahudi yang berlatar belakang bukan asli di Yerusalem itu kemudian merasa terabaikan. Janda-janda mereka, janda miskin, anak yatim piatu merasa terabaikan. Itu yang akan terjadi bila saudara tidak bisa mengelola gereja saudara sekalian dengan baik, atau tidak bisa mempercayakan kelompok-kelompok seperti ini dengan baik. Angkatlah pendeta-pendeta muda, mungkin kalau seperti gereja kami, angkatlah pendeta-pendeta muda untuk membantu pada kelompok-kelompok pelayanan itu. Ya, kami sekarang misalnya kami punya, tidak banyak kami, ya, belum terlalu banyak. Harap nanti sampai 1000 orang sih, tapi kami sudah bagi 3. Ya, satu di sebelah selatan Batam, sebelah tenggara mungkin lebih tepat, masih di kota Batam. Kemudian satu lagi agak jauh di selatan, sudah di pulau yang ke-6 ya, dari Batam. Itu cara kami untuk supaya semua mendapatkan perhatian. Kelompok-kelompok itu belum terlalu banyak, sekitar 20 orang, 20-an orang. Itu dia. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kriteria orang bisa jadi pemimpin dari dulu begitu. Ini pada masa Musa. Jadi sudah bisa bayangkan, dikatakan di sini ayat 21, orang-orang yang cakap, yang mampu atau bahasa lain mumpuni, yang dapat dipercaya, takut akan Allah. Pemimpin harus begitu. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. 4 hal. Ya, coba sudah perhatikan baik-baik. Dan ingat itu bila engkau adalah salah satu pemimpin di gereja saudara, di kelompok saudara sekalian. Satu ialah cakap, mumpuni. Orang mumpuni itu tidak jatuh di langit saudara sekalian, tapi dia mau berubah dalam cara kepemimpinannya, mau maju dalam cara kepemimpinannya.
Yang kedua ialah takut akan Allah. Takut akan Tuhan artinya apa? Takut melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Takut untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga ialah apa? Orang yang hidupnya punya integritas, dapat dipercaya. Dan yang keempat ialah dengan tegas dikatakan, orang yang tidak mengejar suap. Orang yang tidak berusaha untuk memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri, mengambil hak orang lain. Jadi dari dulu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita koreksi diri sekarang, termasuk saya. Mari kita sungguh-sungguh serius melaksanakan firman Tuhan ini. Dan jangan lupa, setiap orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pasti mendapatkan upahnya. Itu kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua. Bila kami termasuk pemimpin kelompok, mungkin kelompoknya kecil, tapi kami mau menjaga diri supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan pada akhir perjalanan kami mendapatkan bonus yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.